Namo Sakyamuni Buddhaya. Saya atas nama Wihara Wajrabodhi dan Suhu Tinghai mengucapkan selamat Hari Waisak untuk Anda sekalian. Semoga berkah Waisak senantiasa menyertai kita. Saya akan membacakan tema Waisak dari Sangga Mahayana Indonesia tahun ini. Temanya adalah mempraktekkan ajaran Buddha akan menjadi pelindung dan membawa kebahagiaan serta keutuhan bangsa. Berkaitan dengan kondisi saat ini di Indonesia, bahwa wabah corona itu begitu meluas sampai akhirnya kita semua tidak dapat melaksanakan ritual seperti tahun-tahun sebelumnya di wihara, dan akhirnya kita semua mungkin banyak yang melaksanakan ritual secara online, dan Bapak Ibu serta adik-adik terpaksa harus ikut secara online di rumah, atau mungkin streaming online di rumah. Nah, menurut saya pribadi, dalam hal pelatihan diri, karena kita harus mencontoh dari Siddhartha Gautama, bagaimana beliau menjadi seorang Buddha, sampai akhirnya mencapai penerangan sempurna, maka kita pun, walaupun stay at home, tinggal di rumah, kita bisa mencontoh beliau. Seorang bodhisattva, untuk mencapai kebudaan, ia harus menjalankan paramita. Di dalam Mahayana, ada 6 paramita yang harus dilatih. Yang pertama adalah dana paramita, yang kedua sila paramita, yang ketiga adalah santi paramita, yang keempat adalah wirya paramita, yang kelima dhyana paramita, yang keenam adalah prasnya paramita. Sekarang bagaimana kita bisa mengaplikasikan paramita yang 6 ini di rumah Bapak Ibu atau adik-adik sekalian? Kita lihat dalam hal berdana, dana paramita, berarti kesempurnaan dalam berdana. Berdana di rumah yang bisa Bapak Ibu lakukan atau adik-adik lakukan adalah bagaimana kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap mertua, bahkan mungkin secara online tatap mata, kita tetap berbuat baik. Cara yang paling gampang berbuat baik seperti yang sering saya katakan adalah dengan tersenyum. Jadi Bapak Ibu, adik-adik mungkin bisa sedikit merefleksikan diri, atau mungkin juga banyak kontemplasi diri supaya lebih aware, lebih mindful. Apakah begitu bangun tidur, Bapak Ibu sudah tersenyum? Untuk diri sendiri yang terutama. Karena kalau saya diri sendiri sudah bahagia, maka kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Bagi lingkungan sekitar kita, bahkan yang lebih besar lagi, kita bisa memberikan kebahagiaan untuk masyarakat dan bahkan untuk negara. Jadi hal pertama dana paramita yang bisa kita lakukan setiap pagi adalah tersenyum pada diri sendiri, kemudian kita mulai menyapa. Kalau Anda sudah punya pasangan, Anda bisa menyapa orang di sebelah Anda. Tapi kalau Anda single, Anda nggak punya pasangan, Anda masih pelajar, Anda mulai menyapa diri sendiri, kemudian Anda bisa menyapa alam semesta. Yang misalkan tidur kamarnya dekat dengan jendela, Anda mulai menyapa alam semesta, menyapa matahari, menyapa burung, menyapa awan, menyapa langit. Sukacita itu ada di mana-mana. Jadi kalau kita bisa memberikan kebahagiaan kepada siapapun juga, diawali dari diri sendiri, mudah-mudahan kehidupan kita dari pagi sampai malam, sampai besok lagi, besok lagi, besok lagi, walaupun ada wabah seperti ini dan harus stay at home, kita tidak akan lagi merasakan stres, gelisah, atau mungkin emosional, marah-marah yang tidak ada sebabnya. Karena mungkin dulu-dulu kita sering keluar rumah, kemudian kita dulu sering pergi golf misalkan, atau kita sering ke wihara, ngobrol sama teman, ngopi ke kafe. Sekarang ngopi sendiri, kamu ngopi sendiri, saya ngopi sendiri, lalu kita ngobrol pakai Zoom. Memang masih bisa ngobrol bersama, tapi saya rasa feel-nya beda. Jadi untuk dana paramita ini, Bapak Ibu praktekkan di rumah, adik-adik juga praktekkan di rumah, sempurna dalam berdana akan membuat Bapak Ibu lebih bahagia. Terutama untuk lingkungan sekitar, nanti Bapak Ibu akan merasakan keributan-keributan pelan-pelan akan berkurang. Yang tadinya sudah ributnya sedikit, makin lama makin sedikit. Yang ributnya besar, semakin lama semakin tidak ada. Kenapa? Karena awal pagi diawali dengan senyum. Jadi kembali lagi pada ajaran Buddha bahwa motivasi, cetana, niat awal itu sangat-sangat penting. Jadi Bapak Ibu bangun pagi motivasi diri, pilihannya ada 2. Pilih bahagia atau pilih menderita. Kalau pilih bahagia, ingat,
Tersenyum dulu pada diri sendiri, kemudian menyapa kanan kiri. Lalu pilihannya, saya harus bahagia. Jadi sampai malam, kita terus menjaga keseimbangan batin supaya bahagia. Lalu yang kedua adalah sila paramita, kesempurnaan dalam sila. Namanya Waisak adalah nama bulan. Jadi banyak sekali saya lihat orang-orang yang sudah berinisiatif secara online mengambil sila, entah itu lewat suhu, lewat bante, atau mungkin lewat tantra ya, rinpoche atau mungkin lama-lama. Jadi mereka WA, ada juga beberapa orang WA saya, mereka bilang, Suhu, saya ingin menjalankan atasila 2 hari ini. Mohon tuntunan, mohon bimbingan. Jadi secara online tidak akan mengurangi kebajikan kita. Walaupun mungkin nggak harus kita itu ketemu di wihara. Ritual, namaskara dengan Buddha, tapi kita bisa lakukan lewat online, kemudian kita minta tuntunan dari WA atau mungkin dari Zoom, kemudian suhunya, bantenya atau lamanya bisa memberikan tuntunan, Anda juga bisa mempraktekkan sila dalam kehidupan rumah tangga Anda. Lalu yang ketiga adalah melatih santi, melatih kesabaran. Kesabaran ini saya lihat sulit-sulit gampang ya. Kenapa? Dulu, waktu belum ada wabah corona, suami ketemu istri, ketemu anak itu sangat jarang. Jadi komunikasinya sangat sedikit. Sekarang harus kerja dari rumah, work from home. Jadi ada 4L, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Lalu tinggalnya harus di apartemen. Masuk ke dapur, ketemu lu. Masuk ke ruang tidur, ketemu lu juga. Masuk ke toilet, lu juga. 4L, lu lagi, lu lagi. Bahkan mungkin berubah jadi 8L, lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Yang tadinya keributannya kecil, lama-lama keributannya semakin besar. Akhirnya mungkin anak jadi kambing hitam, jadi korban. Anak jadi korban, dia stres, udah nggak bisa keluar rumah, udah belajarnya harus di rumah, udah nggak ada teman, ketemu lagi orang tua yang marah-marah. Efeknya apa? Stres. Nah orang tua sendiri, papa marah sama mama, mama marah sama papa juga. Udah bosannya berantem, cari kambing hitam, cari anaknya. Lalu akhirnya satu rumah stres semua. Malah saya dengar kabar, gara-gara stay at home ini, cukup banyak keluarga yang ribut mau bercerai. Ada juga keluarga-keluarga yang malah tambah harmonis. Nah kembali lagi, tadi yang saya jelaskan di pertama awal itu, begitu bangun tidur, pilihan Bapak Ibu apa? Mau bahagia atau mau menderita? Seumpama mau bahagia, maka Bapak Ibu harus motivasi diri. Sabar, sabar, sabar. Dalam istilah Mandarin, nanren, 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 nanren. Sulit untuk sabar, tapi saya harus bisa melatih kesabaran. Jadi tekad untuk melatih kesabaran ini harus benar-benar kuat. Nah, kesabaran ini ada di mana-mana. Bukan hanya sabar menghadapi orang di sekitar kita, tapi kita pun harus sabar menghadapi lingkungan, sabar menghadapi kondisi, sabar juga menghadapi cuaca. Kemudian sabar juga untuk tidak keluar rumah. Ini semuanya serba harus sabar. Lalu hal keempat yang harus dilatih adalah kesempurnaan dalam semangat. Nah, mungkin banyak Bapak Ibu atau adik-adik di rumah, karena tidak harus keluar rumah, makanya jadi mungkin ya malas ganti baju, pakai bajunya itu lagi 2 hari 3 hari baru ganti baju, malas juga keramas, malas juga dandan, malas juga cuci baju, malas juga mandi. Menurut saya pribadi, semangat itu harus ada. Nah dalam kehidupan sehari-hari, tujuan saya mandi adalah untuk membuat orang-orang di sekitar saya bisa merasakan kebahagiaan. Jangan sampai nanti anaknya bilang, papi, badan papi bau, ayo mandi. Mami, rambut mami bau, ayo keramas. Berarti apa? Kita sebagai umat Buddha sudah membuat orang di sekitar kita tidak bahagia. Jadi masalah tentang semangat, ini Bapak Ibu harus betul-betul perhatikan dengan baik. Di rumah pun bisa kita latih. Contoh ya, yang lain lagi tentang anak-anak. Anak-anak harus belajar online. Saya dapat bocoran, ada juga anak-anak belajar online karena pakai HP, HP-nya taruh di kepala, terus dia tiduran. Sementara kita belajar Dharma, untuk mempelajari sesuatu teks, sikap kita harus sempurna duduk. Baru lahir lagi kita akan jadi orang bijaksana.
Jangan bilang lahir lagi, kelahiran berikutnya. Di kelahiran sekarang pun kita akan bisa jadi orang bijaksana, tapi kita rajin baca, postur sikap kita, tubuh kita, semuanya harus menunjukkan kita sedang serius untuk belajar. Jadi semangat itu pun harus ada saat mencari ilmu pengetahuan, baca buku, nonton TV, ya mungkin main game juga ya, karena harus mindful, maka disarankan tetap ditanya ke diri sendiri, direnungkan. Semangat saya ada di mana? Supaya apa? Kesempurnaan yang keempat, mengenai wirya paramita, kesempurnaan dalam semangat, bisa kita latih dengan sempurna di rumah kita. Lalu yang kelima, adalah kesempurnaan dalam konsentrasi. Ini istilahnya adalah dhyana paramita. Jadi Bapak Ibu, adik-adik tetap harus mindful. Jangan nanti taruh kunci di masakan taruh kuncinya di ruang tamu. Karena saking biasanya taruh di ruang tamu, kemudian satu hari lupa taruhnya di dekat wastafel. Lalu dicari di meja di meja tamu nggak ketemu, terus marah. Wah, siapa nih memindahkan kunci mobil saya atau kunci apa saya? Ternyata dia sendiri saking stresnya karena harus diam lama di rumah, akhirnya dia lupa, tidak sadar, taruh kuncinya di wastafel. Lalu korbannya orang-orang di sekitarnya. Jadi mindful awareness itu harus dilakukan juga dalam rumah walaupun dalam kondisi kita sedang stay at home. Jadi tolong Bapak Ibu sebagai umat Buddha, apapun yang kita jalankan di rumah dengan di luar lingkungan sebelum ada wabah ini, itu sama aja. Bahkan sekarang kalau bisa, itu jauh lebih intensif. Karena latihannya akan lebih serius, lebih bagus, dan lebih banyak waktunya dibandingkan dengan dulu. Kalau dulu kan harus mengalami macet jalanan, bangun mesti pagi-pagi sekali, kemudian ketemu lagi lingkungan yang tidak menyenangkan. Sekarang hanya harus menghadapi diri sendiri, yang memang lingkungan tidak menyenangkan. Tapi paling tidak godaan terbesar saat ini adalah diri sendiri. Marah, kesal, emosi, itu yang harus Bapak Ibu latih. Yang terakhir, yang keenam yang harus Bapak Ibu latih adalah kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Jadi saya lihat banyak juga situs-situs online di mana Bapak Ibu bisa belajar agama Buddha secara online. Rajin baca, rajin nonton YouTube, rajin sharing Dharma, ikutan Zoom online. Banyak kelas-kelas online saya perhatikan. Bapak Ibu untuk menambah kebijaksanaan butuh kalyana mitra. Kalyana mitra kalau tidak ada di rumah maka Bapak Ibu harus cari keluar. Saat ini kondisinya Bapak Ibu dilarang pergi keluar. Jadi Bapak Ibu lewat online, kalau nggak mau pakai Zoom bisa pakai Google, pakai apa aja atau mungkin pakai WhatsApp group, WAG. Bapak Ibu cari kalyana mitra supaya batin ini terus meningkat, tidak menjadi mundur, tapi terus naik ke atas. Jadi kesimpulannya apa? Latihan tidak harus lihat tempat, tidak harus di wihara, di rumah pun merupakan tempat untuk berlatih. Asalkan apa? Bapak Ibu betul-betul punya motivasi tiap pagi untuk melatih diri. Nah, sebagai penutup dari saya, kesimpulannya adalah melatih diri itu tidak usah jauh-jauh sampai ke atas gunung seperti yang dikatakan oleh Buddha, tidak usah pergi ke bawah pohon, tapi cukup di sekitar kita aja. Jadi Bapak Ibu tetap stay at home, peduli dengan lingkungan, tapi yang paling penting peduli pada diri sendiri. Sayangi diri sendiri. Rumus dari saya adalah, saya harus bahagia, kamu harus bahagia, semua orang harus bahagia. Jadi, saya tidak bahagia, kamu bahagia, orang lain tidak bahagia, itu tidak akan sempurna pahalanya. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adik-adik bahagia, yang lain menderita, itu pun tidak sempurna. Jadi Bapak Ibu ingat, harus bahagia, kamu harus bahagia, orang lain di sekitar kita pun harus bahagia. Maka apapun yang kita lakukan, semuanya akan menjadi sempurna. Sekian dari saya, sekali lagi selamat Waisak. Atas nama Wihara Wajrabodhi, walaupun Anda tidak sampai ke wihara untuk melakukan ritual, paling tidak Anda bisa mendengarkan pesan Dharma ini. Selamat siang, Namo Buddhaya.